Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat berjumpa kembali ya. Kita sekarang akan kita akan bahas soal tentang persamaan linear ya, persamaan linear dan pertidaksamaan linear. Ini padahal soal yang sangat simpel, sebenarnya simpel, yaitu adik-adik penguasaan aljabar ditambah penguasaan operasi bilangan bulat ya. Main plus itu ya, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan sebagainya. Nah, dan pengetahuan tentang aljabar. Jadi, itu dua materi basic ya. Nah, tapi adik-adik masih banyak ternyata yang masih belum memahami atau menguasai ya. Jadi, silakan adik-adik ini perlu fokus yang full ya, 100%, mendekati 100% nih. Hilangkan semua distraksi, silakan tonton, simak videonya dengan fokus supaya bisa. Ya, karena ini hanya butuh fokus dan berlatih. Ya, kuncinya fokus dan berlatih ya. Oh ya, kita ucapkan selamat untuk De Fariza Bara ya, dengan skor TKA, TKAD 373 ya kalau nggak salah ya. Ya, sangat tinggi. Jadi silakan adik-adik kelas 8 siapa yang akan menyusul Dek Bara ya, persiapkan mulai dari sekarang. Ya, kita langsung saja kita ke soal post test ya, atau materi minggu lalu tentang pecahan. Kita lihat soalnya. Jadi di sini ada Wendy Galihani Indah, itu punya emas. Beratnya masing-masing di sini, pecahannya masing-masing ya, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, ada persen, ada pecahan biasa. Nah, kemudian ditanya yang paling berat ke paling ringan. Kita lihat di sini, kalau kita sekilas ini abstrak sekali ya, karena ini pecahannya beda-beda jenisnya. Nah, paling mudah untuk mengerjakan soal mengurutkan pecahan yaitu dengan cara menjadikan ke pecahan desimal ya. Kita kasih contoh, misalkan di sini ya, 1/3/5 ini adalah pecahan campuran. Kita jadikan ke pecahan desimal. Nah, jadi 1, berapa yuk? Ya, masih ingat kalau bawahnya 5, ya, berarti dikali 20 atasnya. Ya, kita kasih catatan lagi ya. Ingatan lagi ya adik-adik, kalau bawahnya 2, itu tinggal kalikan 50. Kalau bawahnya 3, dikali 33. Kalau bawahnya itu 4, atasnya dikali 25. Kalau bawahnya 5, dikali 20. Jadi kebalikan ya, kalau 2 itu dikali 50, kalau 5, atasnya dikali 20. Nah, kalau 8, itu dikali 125. Dah, 5 ini saja yang perlu ada dihafalkan. Nah, misalkan di sini 1/3/5, bawahnya 5, berarti atasnya dikali 20. Berarti jadi 1/3/5, itu jadi 1, karena dia 1,3/5 tadi ya, 5 itu jadi 20, berarti 3 kali 20 sama dengan 60. Gitu kan? Oke, udah ya. Kalau 4/5, berarti 4 kali 20, 1,80. Gitu kan? Ya, 1,58 ini sudah bentuk desimal, jadi kita tulis ulang saja di sini 165%. Nah, 165% itu kan sama dengan 165/100. Berarti 165 dibagi 100. Berarti kita cek dua angka ya, dua angka karena 100 nolnya ada 2. Berarti komanya ditaruh setelahnya, berarti 1,65 gitu ya. Kemudian 13/8. Nah, ini kita perhatikan di sini 13 dan 8 ya. 13 lebih besar dari 8. Kalau pembilang yang lebih besar dari penyebutnya, pasti bisa jadikan pecahan campuran. Jadi jadikanlah pecahan campuran dulu. 13/8. Ayo, gimana? 8 kali berapa hasilnya 13? 1. Sisanya 5 ya. Per 8 begini. Nah, kalau sudah jadi pecahan campuran berarti bawahnya 8. Tadi 8 dikali 125 ya. Berarti 5 dikali 125 karena atasnya 5, berarti 1,625. Nah, kita sudah jadikan semuanya pecahan desimal. Tinggal kita lihat di sini ya. Ini 3 angka ya, ada paling banyak 3 angka setelah koma. Supaya adil kita tambahkan 0. Nah, baru ketahuan di sini ya. Nah, 111 kita tinggal lihat setelah koma. Berarti 600, 580, 650, 625. Siapa yang paling besar? Tentu saja yang 650 ya. Yang kedua 625, yang ketiga 600, yang keempat 580. Berarti urutannya yang paling berat itu Hani, setelah Hani adalah Indah. Berarti jawabannya adalah yang A. Kita masuk ke materi inti ya, materi persamaan dan pertidaksamaan. Kita di nomor 1. Nah, ini simple ya. X tambah min 5 sama dengan 12. Berapa X-nya?
Berarti ini kita jadikan 4 plus ketemu min, berarti min ya. Nah, gini. Berarti X sama dengan 12. Min 5 kita pindah ke kanan, berarti jadi plus 5. Berarti X-nya sama dengan 17. Simpel ya. Kita cocokkan 17 dikurangi 5, hasilnya 12. Pas ya. Oke, nomor 2. Nomor 2 di sini. Nah, di sini ada dua angka yang sama dengan tanda yang sama, berarti kita bisa coret karena ya nanti ketika dipindah ruas nanti dia 0 karena dia akan mengurangi ya. Berarti kita bisa coret asalkan tandanya sama. Ingat, tandanya sama. Oke, berarti kita tinggal selesaikan 3x min 2 sama dengan 8. Berarti 3x sama dengan 8, min 2-nya ke sini ya, tambah 2. Berarti 3x sama dengan 10, berarti x-nya sama dengan 10 dibagi 3. Ya, berapa hasilnya? Ya, 10/3 saja ya. 10/3 karena kan 3, sekian ya. 3,333, jadi kita tulis 10/3 saja. Nggak perlu khawatir. Nomor 3. Nah, di sini ada dua bilangan pengali ya, di luar kurung ya. Berarti kita bisa coret. Kalau bisa dicoret, kita coret. Nah, kita coret nolnya saja. Ya, kita coret nolnya saja ada. Jadi nggak terlalu banyak nanti. Ada dek menghitungnya. 2 kali 3x dipelangi jadi 6x, 2 kali 1 sama dengan plus 2. Min 5 kali 5, min 25, min 5 kali min x berarti plus ya, jadi min ketemu min jadi plus 5x. Seperti ini. Kemudian kita kumpulkan yang x di sebelah kiri. Plus jadi min ya, karena dia pindah, ini min 25. Kemudian di sini dikurangi 2. Ya, plus 2 jadi min 2. 6 kurangi 5 berarti 1, berarti X ya. Min 25 dikurangi 2 berarti jadi minnya, tanda min, angkanya ditambah, seperti itu. Kita ke nomor 4. Nomor 4 di sini, ya ini soalnya sama saja, cuma nanti ada pengembangannya ya, seperti yang ditanya jadi P. P itu nanti hasilnya ya, jadi kita harus cek hasil X-nya itu berapa, nanti jadikan P. Ya, kita hitung dulu X-nya berapa di sini. 4x plus 3 berarti ya 4 kali X ya, kita pelangi ditambah 4 kali 3, 12. Ini dipelangi seperti ini ya. Kemudian min 3x kita tulis seperti ini 5x plus 20. Kita kumpulkan x di kiri semua, berarti tuan rumahnya X. Kemudian nanti ada tuan rumah juga min 3x, 5x tamunya ya, tandanya. Kemudian tuan rumahnya 20, kedatangan plus 12 pindah jadi min 12 seperti ini. Nah, kalau sudah 4 dikurangi 3 dikurangi 5 berapa tuh? 4 kurangi 3 1, 1 kurangi 5 min 4, berarti min 4x sama dengan 20 kurangi 12 8. Berarti x-nya tinggal 8 dibagi min 4 berapa tuh? Min 2 x-nya. Nah, belum selesai ya. Min 2 berarti itu dia akan menggantikan P, berarti P-nya nanti hasilnya min 2, gitu aja kan, simple. Nah, yang ditanya 5P min 3, 5P min 3. Ya, karena 5P min 3, ya berarti ini P-nya tadi ya, itu sama dengan hasil X-nya. Yang ditanya ada 5P min 3. Ya, kita tinggal ubah P-nya, jadi 5 dikali P-nya tadi min 2 ya, dikurangi 3, berarti min 10 dikurangi 3, itu min 13. Ya. Kita ke nomor 5. Nomor 5 di sini kita tinggal sama saja ya, pelangi. Ya. Oke, nggak ada yang bisa dicoret nih, kayaknya pelangi saja. 5 kali 2x di sini 10x, 5 kali min 3 min 15 ditambah 4 seperti ini. 2 kali 3x 6x, 2 kali 1 ya, berarti plus 2. Di sini min ketemu min jadi plus 3. Begini ya. Nah, kalau sudah kita kumpulkan X-nya seperti biasa, 10x dikurangi 6x begini sama dengan tuan rumahnya ya. 2 ditambah 3 berarti 5, kemudian ditambah 15 dikurangi 4. Seperti ini jadi 4x sama dengan 20 kurangi 4 16. Berarti X-nya 16 dibagi 4-nya ya. Berarti X-nya sama dengan 4. Seperti ini. Nah, kita masukkan, berarti N-nya itu juga sama dengan 4. Kita masukkan ke yang ditanya, 3N tambah 5. Berarti 3 dikali 4 ditambah 5. Berarti hasilnya 12 tambah 5, 17. Ya.
Oke, alhamdulillah sudah selesai untuk persamaan. Kita ke pertidaksamaan. Sama aja ya. Pertidaksamaan saya hanya tandanya ini yang berbeda. Cara kerjanya sama ya. Nah, kita cek di sini 4x. Ya, 4x. Berarti min 17-nya nanti akan pindah ke sini jadi plus 17. Berarti 4x kurang dari sama dengan 7 ditambah 17. Seperti ini ya. Berarti 4x kurang dari sama dengan 7 tambah 17, 24. Berarti x-nya sama dengan 24. Tandanya juga bukan sama dengan ya, maaf ya. Tandanya kurang dari sama dengan 24 dibagi 4. Berarti x-nya hasilnya kurang dari sama dengan 6. Ya, mudah ya. Nomor 2, 5x tambah 2. Nih, kita kumpulkan x-nya sama, ngerjainnya. Jadi min 3x lebih besar 6 dikurangi 2 ya, plus 2 pindah. Kemudian ini berarti 2x lebih besar 4 ya. Ya, begini. Berarti x lebih besar 4 bagi 2. Hasilnya 2. Atau begini ya nulisnya ya. Berarti x lebih besar 2. Seperti ini. Ya, mudah ya, masih mudah. Kita ke nomor 3. Pelangi ya di sini. 3x ditambah 6 lebih besar sama dengan 4x ditambah 4, kita pelangi ya. Berarti 3x tuan rumahnya kedatangan 4x jadi min 4x lebih besar sama dengan 4 tuan rumahnya dikurangi 6. Berarti 3 kurangi 4 min 1, berarti min x ya. Lebih besar sama dengan min 2. Nah, ada min karena ini masih min, kita boleh coret dengan min yang di sini. Ya, kita coret saja minnya. Coret. Berarti ingat ya. Kalau awalnya min jadi plus, sebelah kiri awalnya min jadi plus, maka tandanya akan berubah ya. Tandanya akan berubah. Jadi kurang dari sama dengan. Tadi lebih besar sama dengan, jadi kurang dari sama dengan. Hasilnya tetap karena sudah dicoret minnya jadi 2. Min dengan min boleh dicoret. Ya, kita ke nomor berikutnya, nomor 4 ya. Nomor 4 pecahan. Penyebutnya 2, berarti kita cari KPK-nya, 2 bilangan yang bisa membagi 2 dan 2. Ya 2 ya. Berarti nanti kiri kanan kita kalikan 2. Berarti nanti hilang ya di sini. Hilang karena sudah dicoret. Berarti tinggal 3 ya. Berarti 3x min 1 lebih besar sama dengan 1 min x. Jadi pecahannya udah hilang. Kita hilangkan kurungnya. Kita pelangi 3x min 3 lebih besar sama dengan 1 kali 1 ya. Min x. Seperti ini ya. 1 kali 1, 1 min x. Oke, bagus. Berarti 3x di sini tetap sebagai tuan rumah. Min x jadi plus x lebih besar sama dengan 1 ditambah 3. Seperti ini. Berarti 4x lebih besar sama dengan 4, 1 tambah 3. Berarti, keluar ya. Berarti x-nya 4 dibagi 4. Berarti x lebih besar sama dengan 1. Ya, sudah selesai ya. Kita akan soal cerita. Soal cerita kita cepat saja. Di sini ada persegi panjang. Persegi panjang ukurannya 3x min 4, panjangnya lebarnya x plus 1, tapi kelilingnya itu diketahui 34. Luas persegi panjangnya berapa? Nah, kita cari dulu panjang dan lebarnya dengan cara mencari x-nya ini berapa. Bisa Kak? Bisa, karena di sini kita udah dibantu kelilingnya 34. Ya, masih ingat ya? Kita tulis dulu di sini. Keliling itu rumusnya apa? 2 dikali panjang ditambah lebar. Seperti ini ya. Keliling persegi panjang rumusnya 2 dikali panjang tambah lebar. Berarti kelilingnya kita tulis 34. Berarti 2 dikali panjangnya kita tulis ya. Aljabarnya di sini 3x min 4. Ya, gini. Ditambah x plus 1. Langsung saja ya, ditambah x plus 1. Begini ya. Ya. Oke, seperti ini. Nah, ini harusnya kita kurung, tapi karena di sini nggak ngaruh. Ya, jadi 3x min 4 dan x plus 1-nya nggak saya kurung, karena harusnya dikurung ya. Dikurung, tapi karena ini nggak ngaruh, karena ini ditambah dengan positif ya di sini, jadi nggak ngaruh mau dikurung atau enggak.
Jadi kita langsung selesaikan yang ada dalam kurung dulu ya. Jangan kita pelangi dulu ya. Kita selesaikan yang ada dalam kurung dulu. Berarti 2, 3x ditambah x itu hasilnya 4x. Min 4 ditambah 1 hasilnya min 3. Nah, baru kita pelangi ya. Berarti 34 hasilnya sama dengan 2 kali 4x 8x. 2 kali min 3 min 6. Seperti ini ya. Nah, kita tukar saja biar nggak bingung. Berarti 8x min 6 hasilnya itu di sebelah kanan. X-nya sebelah kiri. Berarti 8x sama dengan 34 ya. Oh ya, tadi tips cepatnya kamu bisa langsung coret gini ya. 34 dengan 2 ini boleh kamu coret ya. Ini boleh kamu coret begini. Ya, jadi 17. Gini juga boleh ya. Ini juga boleh. Jadi nanti kita cek ya. Jadi itu gitu juga boleh ya. Nah, tapi nanti hasilnya sama aja. Hasilnya sama aja ya. Kita pakai cara yang nggak dicoret. Hasilnya sama aja. Ya, kita kerjakan dulu. Berarti 8x sama 34 ditambah 6. Gini ya. Berarti 8x sama dengan 40. Berarti x-nya 40 dibagi 8 sama dengan 5. Nah, kalau udah tahu x-nya, kita tahu nih, sekarang kita masukin x-nya ini dengan 5. Berarti panjangnya sama dengan 3 kali 5 dikurangi 4 sama dengan 11 ya. Kemudian lebarnya sama. 5 ditambah 1 hasilnya 6. Berarti luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya 11, 6, hasilnya adalah 66. Ya, gitu ya. Mudah. Kita ke nomor 2. Umur Vera 4 tahun kurangnya dari umur Togar. Berarti Vera lebih muda 4 tahun dari Togar ya. Jika jumlah umur mereka 24, maka selisih umur mereka adalah... Nah, di sini yang ditanya adalah selisih. Kalau ada adik jeli, berarti selisihnya ya 4 kan? Contoh umur Togarnya 20, berarti umur Vera berapa? 16. Kalau umur Togar 30, berarti umur Vera 26 gitu kan. Berarti selisihnya selalu 4. Ya udah, 4 tahun saja. Mudah ya. Ini ada nggak perlu. Ini kalau overthinking malah lama ngerjainnya. Kita ke nomor 3. Nah, jumlah 3 bilangan genap yang berurutan adalah 108. Jumlah bilangan yang terbesar dan terkecil. Nah, kita cek ya, 3 bilangan genap ini berapa aja. Jadi ada 3 bilangan genap, contoh 10, 12, 14 gitu ya. Urut ya. Itu kalau dijumlah 108. Nah, berapa 3 bilangan itu genap, urut, tapi kalau dijumlah 108. Nah, kita pakai cara cepat ya. Cara cepatnya seperti ini, berarti 3x ditambah 6 hasilnya adalah jumlahnya. Ya, nih kita pakai cara cepat ini ya, 3x tambah 6. Kalau ada 3 ya, itu syaratnya hanya 3 bilangan genap dan berurutan. Soalnya seperti ini, pakai cara ini. Ya, kita tinggal cari, berarti 3x sama dengan 108, jadi min 6 ya. Berarti min 6 dari plus 6 pindah ke sini, supaya x-nya sendiri, berarti ini 102. Berarti x-nya sama dengan 102 dibagi 3. X-nya 34. Berarti bilangannya dari 34, terus kemudian siapa lagi? Tambah 2 kan? Bilangan genap berarti 36, terus yang terakhir 38. Yang ditanya adalah yang terbesar dan yang terkecil. Kita jumlahkan saja tinggal. Berarti 34 ditambah 38 hasilnya 72. Ya, mudah ya. Kita ke nomor 4. Aldi punya uang 100.000 akan digunakan untuk membeli buku dan pulpen. Biaya perjalanan menuju toko 8.000. Buku 9.000. Harga pulpen 7.000. Aldi beli 3 pulpen. Jadi pulpennya udah tahu kita totalnya berapa. Bukunya kita nggak tahu. Pokoknya dia totalnya 100.000 bisa buat beli berapa buku. Nah, kita bikin persamaan ya. Pertama, biaya-biaya yang sudah ada kita jumlahkan dulu. Di sini biaya perjalanan 8.000. Kita tulis di sini. Ditambah biaya bukunya 9.000. Karena ditanya adalah jumlah bukunya, berarti kita kasih X di sini. Misalkan nanti 10, berarti 10 kali 9.000 gitu kan. Jumlah bukunya ya, X-nya ya. Kemudian ditambah dengan 7.000. Karena kita udah tahu 3 pulpen. Satu pulpennya 7.000, kita tinggal kalikan saja, berarti langsung 21.000. Nah, habisnya maksimal 100.000. Jadi kurang dari sama dengan 100.000. Kalau 100.000 pas boleh. Kalau lebih ngutang ya, nggak boleh jadinya. Nah, kita kerjakan seperti biasa, jadi mengerjakan pertidaksamaan ya. Berarti 9.000x ini sendirian nanti di kiri. Berarti 100.000-nya
kita kurangkan dengan 8.000, kita kurangkan lagi dengan 21.000 ya. Karena tandanya berubah setelah pindah ruas. Berarti nanti 9.000x dikurangi, ini kurangi ini hasilnya 71.000. Ya, gitu ya. Kita coret, berarti 9x kurang dari sama dengan 71. Nah, ini kan hasilnya koma, karena 9 kali berapa ya hasilnya nggak ada 71. Kalau 72 ada. Kalau 72 kan 8 ya X-nya. Nah, berarti ini X-nya kira-kira hasilnya nanti 7, sekian ya. Bener kan? Nah, tapi karena nggak boleh koma, karena bukunya masa beli buku koma, nyobek kan nggak mungkin kan. Berarti kita genapkan ke bawah, nanti susuk nggak apa-apa. Kan dia nggak harus pas ya. Berarti di sini 7 saja kita ngerjainnya. Atau kita hasilnya ya. Kita ke nomor 5. Nomor 5 di sini ada Pak Andi punya berat badan 95 kilo, bawa gula, pasir, dan 4 kotak. 4 kotak nih ya. Beratnya masing-masing 50, jadi udah diketahui kotaknya nanti totalnya berapa kilo. Nah, kita tulis dulu ya di sini ya. Ya, Pak Andi 95 kilo ditambah 4 kotak. 4 kotak dikali 50 ya. 4 kotak dikali 50. Kemudian gulanya karena yang ditanya adalah gula pasirnya, kita tulis X di sini. Yang ditanya itu kita misalkan dengan X ya. Nah, kapasitas lift maksimal itu 600 kilo, berarti dia maksimalnya 600. Seperti tadi ya, tandanya kurang dari sama dengan 600. Kalau pas 600 ya boleh, kalau lebih nggak bisa ya, liftnya nggak bisa. Jadi paling mentok 600, berarti tandanya kurang dari sama dengan. Nah, di sini jika berat setiap kemasannya gula itu 2 kilo, berarti ya kita tambah 2 di sini. 2x, karena masing-masing kan 2 kilo. Nah, contoh misalkan gulanya 5, berarti 5 kali 2, 10 kilo. Kalau 10, berarti 10 kali 2, 20 kilo. Gini ya, persamaannya seperti ini sudah jadi, ngerjainnya sama seperti tadi. Berarti supaya x-nya sendirian, di sini 600, dikurangi 95, dikurangi 4 kali 50, 200 ya. Nah, berarti 2x kurang dari sama dengan 600 kurangi 9 kurangi 200, hasilnya 305. Nah, di sini juga sama hasilnya koma. 305 dibagi 2 itu hasilnya sekitar 152, sekian. Tapi karena nggak boleh koma, kita bulatkan ke bawah. Ya, oke, gitu aja adik-adik. Alhamdulillah kita sudah selesaikan. Ya, 22 menit. Ya, nggak lama kan ya. 20 menit bisa ngerjain berapa nih, 15 soal kira-kira untuk TKA. Ya, gitu aja adik-adik. Mudah-mudahan sukses. Silakan terus belajar, dan belajar. Insya Allah adik-adik akan sukses jika terus berlatih dan berusaha ya. Tidak perlu cemas, tidak perlu overthinking ya. Matematika mudah, banyak yang dapat 90 ke atas. Jadi pastikan adik salah satunya besok ya. Assalamualaikum.